sudut pandang kita. Didukung oleh masih di POV bersama saya Anton Pradana dan juga Nabila. Oke, kita lanjut lagi ngobrolin tentang Miss Tourism Universe 2026 yang kayaknya tuh asik banget. Dan pastinya di balik kesuksesannya itu gak kelihatan penderitaannya. Yang dilihat tuh cuman enaknya aja. Betul. Tapi susahnya, capeknya yang harus diperlihatkan tuh orang-orang nggak tahu, ya kan? Tidur sehari cuma 2 jam. 2 jam. Nah, dalam 1 minggu nih, kamu tidur cuma 2 jam. Masuk angin nggak sih? Atau kan pasti ada dong. Kalau aku nih, aku tidur misalnya 2 hari kurang tidur. Wah, besoknya sih udah nggak kuat. Nggak kuat aku pasti. Aku cukup lemah dengan tidur sedikit tuh nggak bisa. Nah, kalau kamu gimana? Apa yang kamu alamin? Ada nggak kesehatan kayak mulai pusing lagi, gampang ngantuk lagi, atau gimana? Atau adrenalin kamu masih terus berdegup di momen itu selama seminggu? Oke, jujur aku sempet hari ketiga, keempat aku sempet drop memang. Tapi aku tuh langsung booster vitamin biasanya. Aku langsung booster vitamin, terus pakai angin, pokoknya semuanya air putih banyak. Terus makan yang teratur, misalnya jam 12 waktunya makan, aku tuh langsung makan. Aku sempet takut kayak aduh drop gak nih itu. Untungnya stamina aku tuh lumayan kuat gitu Kak, karena mungkin kebantu juga sehari sebelum bootcamp aku tuh infus vitamin C dulu. Jadi kayak biar ngebantu stamina aku tuh oke. Karena jujur aku tuh sebenarnya memang orangnya tuh seneng banget tidur Kak. Iya Kan? seneng banget tidur. Kan? Sama kita Tas dulu. Kita tas dulu. Terus suka tidur. Iya suka tidur. Pelor. Bener. Kayak enak banget gitu kan. Karena kan tiap hari udah capek nih seharian kan aktivitas. Jadi ketika waktunya tidur tuh aku pasti manfaatin banget waktu tidur itu. Itu sih Kak. Jadi memang hampir udah mau drop, tapi untungnya terbantu sama vitamin-vitamin yang aku konsumsi akhirnya naik lagi staminanya. Alhamdulillah masih aman ya. Masih bisa tuh melanjutkan semua kegiatannya. Nah, sampai akhirnya kamu bisa menjadi juara, pemenang. Momen emosional apa? Ada nggak sih yang kamu rasakan? Pasti deg-degan kalau aku lihat juga beberapa cuplikannya juara kamarnya. Tuh deg-degan banget tuh. Ya kan waktu crown-nya dipilih antara kamu dan yang satunya lagi. Ya kan? Akhirnya kamulah yang mendapatkan itu. Apa yang kamu rasakan di momen itu seperti apa? Oke. Jujur aku sempat kaget karena apa yang aku lakukan memang selama ini sebenarnya nothing tulus sih Kak. Aku tetap berharap juara 1, tapi aku nggak mau yang terlalu berharap banget. Karena kalau nggak kesampaian kan sakit. Sakit banget ya? Betul. Di saat momen crowning itu aku benar-benar yang kayak terharu, senang, bahagia, sedih, semuanya campur aduk karena aku ngerasa alhamdulillah semuanya tuh terbayarkan Kak. Karena menurut aku kemenangan aku ini bukan cuma untuk diri aku sendiri, tapi juga untuk semua tim-tim aku yang selama ini udah bantu aku, keluarga, sahabat, tim, terus masyarakat Indonesia juga, pageant lovers, belum portal-portal media lainnya yang udah ngeliput kita dari awal. Jadi aku bener-bener rasanya tuh leganya luar biasa karena kemenangan ini akhirnya untuk kita semua gitu. Akhirnya kita bisa mendapatkan kemenangan ini pasti dengan penuh perjuangan, doa-doa kalian semuanya terkabul, terutama doa mamaku, doa orang tuaku, itu sih Kak. Jadi bener-bener yang pas crowning itu akhirnya lega gitu loh Kak. Akhirnya bisa, ada nggak maksudnya momen kamu kayak happy terus pengen nangis, momen emosionalnya ada nggak? Iya, jujur ada Kak. Makanya kalau dilihat di media semuanya aku tuh udah kayak gini, tapi nggak bisa nangis gitu Kak, karena udah campur aduk gitu. Jadi awalnya kayak sedih, terus kayak kaget, jadi kayak 1 menit mungkin itu 1 detik kayak semua momen tuh dapet gitu, senang, bahagia, sedih, terus lega. Campur aduk banget sih Kak. Iya, karena campur aduk banget jadi kayak nggak tahu apa yang dirasain. Happy tapi kayak happy tapi capek. Mau sedih tapi capek.
Udah excited aja ya. Iya, excited. Tapi yang penting di saat diwawancara sama media kemarin sama Eljon TV masih bisa ngomongnya lancar Masih bisa ya. ngomongnya lancar. Itu adalah Alhamdulillah. kemampuan orang ekstrovert. Semakin banyak Betul. ketemu orang, tenaga yang makin banyak. Iya, setuju banget, setuju banget. Tapi gini, akhirnya kan kamu menjadi pemenang juga, kamu happy. Ada nggak sih yang berubah dalam bener-bener dalam hidupmu karena kamu sudah menjadi pemenang nih? Mungkin punya tanggung jawab baru atau apa yang akhirnya berubah sudut pandang mungkin atau mungkin kehidupanmu setelah menang. Oke. Jujur karena ini merupakan pageant pertama aku Kak, dan alhamdulillah aku menang juga di pageant pertama ini, tentunya dengan penuh dedikasi yang luar biasa 2 bulan ini. Yang merubah ke hidup aku total semuanya pastinya tanggung jawab aku Kak. Oke. Jadi aku terbiasa dengan memegang teguh tanggung jawab yang memang seharusnya sudah aku jalankan. Apalagi titel ini kan bukan cuma menuntut kecantikan Kak, tapi juga kepercayaan diri kita, konsistensi kita, lalu advokasi aku yang wajib aku jalanin. Jadi teman-teman yang belum pada tahu Kakak semuanya, aku ada advokasi namanya Stories of Indonesia, di mana advokasi aku ini ada 4 pilar Kak. Yang pertama aku highlight sustainable tourism, lalu empowers local communities juga, aku juga support women empowerment, dan terakhir itu UMKM. Oke. Ya, jadi pastinya aku akan terus bertanggung jawab, aku akan terus menjadi diri aku sendiri, Nabila Venelia yang orang-orang kenal, dan pastinya aku juga ingin berkontribusi untuk pariwisata Indonesia dengan memajukan pariwisata Indonesia melalui advokasi aku yaitu Stories of Indonesia. Anyways, kemarin juga aku udah bikin official Instagramnya Kak. Oke. Iya, namanya adalah @storiesofindonesiaofficial. Tuh, jangan lupa di follow apa tadi namanya? Stories? Stories of Indonesia Official. Stories of Indonesia Official. Betul, jangan lupa di follow teman-teman ya, soalnya isinya pasti bakalan mencangkup 4 pilar dari advokasi aku itu. Jadi UMKM pasti, UMKM Women pasti, betul. Empowerment, terus tadi apa lagi, sorry? Sustainable tourism, local dan- communities juga. Oke, nah jadi plannya adalah kamu ke depannya akan ngapain aja nih? Melalui dari sosial media kamu yang sudah kamu buat, melalui 4 pilar tadi, programnya apa? Oke. Pastinya karena baru kita bikin kemarin, ini aku juga masih merancang sih Kak. Cuman pastinya gimana caranya aku ingin membantu melanjutkan advokasi aku, di mana advokasi ini akan sangat berguna untuk pariwisata di Indonesia, terutama pariwisata berkelanjutan Kak. Dan karena aku tuh anaknya suka traveling Kak, pastinya setahun ke depan aku akan mengunjungi tempat-tempat di Indonesia, terutama yang hidden gem ya, karena kan suka banget explore nih. Betul. Ya kayak aku tuh pengen banget ke NTT. Nah, semoga dalam waktu dekat ini aku bisa ke sana. Oh, NTT? Iya. Di karena timur berarti di ya? timur. Aku pengen banget explore di sana karena dari artikel-artikel yang aku baca di media sosial, di NTT itu merupakan salah satu biodiversity terbaik di dunia Kak. Dan soalnya aku penasaran banget di sana tuh ada apa aja, apa yang bisa aku pelajarin, apa yang bisa aku explore. Gitu sih Kak. Oke, NTT memang alamnya luar biasa juga Luar sih. biasa ya. Ya kan? Memang sepertinya kalau dan belum yang terblow up di Indonesia kan cuman Bali ya. Iya. Sisanya itu masih kurang ya. Mungkin di Bener. Sumba oke lah Iya. untuk beberapa segmen tertentu dan beberapa daerah-daerah lainnya kayaknya masih belum terblow up dengan maksimal. Berarti kamu ingin memaksimalkan itu? Iya, ingin Kak. Ya. Terus kalau untuk kayak UMKM dan lain sebagainya, ini kan kamu pengen angkat juga kan? Nah, Betul. dukungan seperti apa yang mungkin kepikiran yang sementara ini kepikiran dulu sama kamu untuk UMKM apa? Untuk dukung mereka. Oke. Salah satunya pastinya dengan membeli produk lokal, produk UMKM itu merupakan jalan pertama menurut aku ya Kak untuk salah satunya mendukung UMKM yang ada di Indonesia. Lalu kalau untuk program-program lainnya kayak biasanya tuh aku sebenarnya aku sudah setengah menjalani advokasi aku Kak dari sebelum dinyatakan sebagai pemenang dari Miss Tourism Universe, karena sebelumnya aku sempat fashion show karena aku model juga kan Kak. Jadi ada beberapa acara kemarin tuh ada yang namanya Safari Bazaar, aku sempat isi juga. Jadi salah satunya modelnya aku. Jadi kita mempromosikan UMKM. Di sana banyak sekali Kak. Ada kuliner, ada fashion, ada batik. Salah satunya yang aku pakai itu juga bajunya dari UMKM juga Kak.
Mataka namanya salah Oh, satunya. bagus. Bagus. Itu aku posting juga di Instagram. Ya. Biasanya aku kalau dengan semua advokasi aku sih udah pasti semuanya posting di media sosial aku, Kak. Karena menurut aku di era globalisasi dan digitalisasi ini di media sosial itu kenceng, Kak. Jadi kalau misalnya kita posting terus viral, itu menurut aku itu satu langkah kecil yang bisa sedikit membantu. Benar betul. sekali. Jadi membantu kalau udah viral tuh orang tahu, jadi bisa engage ke sana. Bener. Berarti di-upload di Instagram kamu? Di Instagram kamu apa kalau boleh tahu? Boleh, Kak, Nabila Venelia. Aku Anton Pradana. Masuk ya Masuk kan, Nabila. ya. Aman. Bisa. Oke, nah itu kan nggak mau masuk kan? Tuh nggak mau masuk. Oke, Nabila, tapi sebetulnya dengan program kamu kan udah bagus banget ya. Bagus, UMKM berarti kamu sudah tidak melakukan fast fashion lagi dong secara nggak langsung. Karena kamu sudah pengen ke brand lokal, Iya, secara fashion. betul. Itu kamu juga akan dorong ke sana juga nggak? Ya, pastinya, Kak. Selama Pasti ya. 1 tahun ke depan, bahkan nggak hanya 1 tahun ke depan sih, Kak. Karena menurut aku komitmen ini harus selalu aku jaga selama-lamanya kan, Kak. Jadi memang selama setahun ke depan dan selama-lamanya aku akan terus memperjuangkan pariwisata yang ada di Indonesia. Betul, pastinya. bagus. Tapi kalau dari itu sendiri, dari semua pilar yang kamu udah tahu, program yang kamu sudah buat, menurut kamu tanggung jawab terbesar kamu as a Miss Tourism Universe 2026 ini apa sih? Menurut kamu yang aku harus gini nih, gitu. Tanggung jawabnya. Tanggung jawab terbesar, Kak. Udah pasti menjaga konsistensi aku. Lalu gimana caranya program aku ini bisa dikenal bukan cuma untuk masyarakat Indonesia tapi juga internasional, Kak. Karena memang aku sengaja merancang Stories of Indonesia ini, makanya kenapa namanya Stories of Indonesia, pilarnya banyak. Itu untuk memang aku bawa ke kancah internasional, Kak. Karena aku juga pengen banget gak cuma jadi Miss Tourism Universe, apalagi kan Eljon Pageants ini, Yayasan Eljon Indonesia punya 21 lisensi internasional kan, Kak. Jadi memang harapan aku semoga tahun ini atau tahun depan atau tahun-tahun selanjutnya aku bisa menuju ke internasional, aku bisa bawa advokasi aku ini, tentunya dengan program yang sudah matang, lalu aku bisa mempresentasikannya di luar. Jadi nggak cuma masyarakat Indonesia tahu, tapi orang luar negeri juga tahu gitu loh, Kak. Kalau kita nih kaya loh, apalagi pariwisata di Indonesia ini banyak sekali. Keren. Tuh, Apalagi kita negara kepulauan yang benar. bagus-bagus, cuman nggak kena aja ke sana. Nah Karena itu kita iya. beda pulau. Betul, ketutup gitu kan. Oke, kalau gitu terakhirnya nih buat Nabila. Nah, ini kan pasti banyak sahabat Eljon juga yang terinspirasi, apalagi perempuan-perempuan nih khususnya, ya kan, dengan mengikuti jejak kamu yang belum sama sekali ikut pageant, tapi buktinya bisa menang, tidak menutup kemungkinan kalau memang kualitas bagus ya bisa-bisa aja gitu kan ya. Apa yang mungkin pesan-pesan apa yang bisa kamu kasih ke mereka? Oke. Jadi yang bisa aku kasih pesan-pesan sebagai perempuan Indonesia ya, Kak, untuk kalian semua, jangan pernah takut melangkah, selalu percaya diri sama diri kalian semua. Kalau kalian tuh punya potensi yang mungkin selama ini masih terpendam di dalam diri kalian yang belum keluar. Intinya yakin, percaya diri bahwa kalian semua pasti bisa. Karena aku pun merangkak dari percaya diri dulu, Kak. Awalnya walaupun saat itu aku masih gendut, aku masih nggak tahu harus apa di sini gitu kan. Tapi aku yakin aku punya percaya diri, aku punya visi misi yang jelas. Aku pengen membawa impact yang positif bagi masyarakat Indonesia, terutama. Lalu semoga bisa keluar juga. Akhirnya setelah konsistensi, percaya diri, lalu yakin, minta doa restu sama semua orang, lalu menjalaninya dengan nothing tulus, dengan sepenuh hati. Alhamdulillah aku bisa dapat gelar ini. Tapi ingat, yang boleh ngomong nothing tulus adalah orang-orang yang sudah berusaha seperti Nabila, bukan orang-orang yang rebahan ya. Gitu, bukan Kalau orang-orang, kalau kaum rebahan ngomong rezeki itu sudah ada yang ngatur, benar udah ada yang diatur.
Tapi kalau nggak dikejar, nggak diusahakan, siapa yang mau ngasih? Setuju. Ya kan? Setuju. Harus berusaha. Dia bisa ngomong nothing tulus aja dengan tidur cuma sehari 2 jam. Iya. Selama 1 minggu ya. Udah keseimbangan udah mulai agak goyang ya. Benar. Nangis pun udah sampai nggak bisa loh ya kan. Betul. Berarti gini, yang paling seru adalah yang perlu diketahui, mau kamu sorry sekali lagi mau gendut kek ya kan atau apa, selama masih dikejar, masih bisa dicari dan diusahakan itu tidak ada yang nggak mungkin ya. Tidak ada yang tidak berarti mungkin. gitu ya. Setuju sekali. Tuh, oke kalau gitu. Terima kasih Nabila. Hari ini sudah sharing-sharing banyak sekali ilmu yang bisa diberikan kepada sahabat Eljon dan pastinya bisa menginspirasi wanita-wanita ini. Nah, sahabat Eljon, demikian POV kali ini. Jangan lupa terus saksikan Point of View di Eljon TV untuk diskusi menarik lainnya. Update berita terkini seputar pariwisata, bisnis dan juga investasi di portal berita eljonnews.com. Ikuti juga sosial media kami di @eljonnews, di @eljontv.official. Saya Anton Pradana pamit. Eljon TV, pionir televisi pariwisata dan dialog inspiratif Indonesia. Sampai jumpa. POV, Point of View. Ruang diskusi. Perspektif baru lintas generasi. Yeah, 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 yeah. POV. Bukan sensasi, bangun diskusi, data bicara, bukan asumsi. Pariwisata bangkit, bisnis maju, investasi melaju, lintas generasi, lintas persepsi. POV, sudut pandang kita.